Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tryout premium 100 soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Pedagogik part yang kedua. Oke, langsung saja ke soal yang ke-11. Bulani, guru SD, akan mengajarkan tentang menjaga lingkungan sehat di lingkungan rumah. Kemampuan awal yang harus digali dari siswa adalah A. Pengalaman siswa menjaga kebersihan di rumah. B. Pengalaman siswa menjaga kebersihan di sekolah. C. Menghafal alat-alat kebersihan. D. Memadankan gambar dan alat kebersihan di kelas. Atau E. Melaksanakan tugas piket. Jawaban yang benar adalah yang A. Pengalaman siswa menjaga kebersihan di rumah. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Jadi, kemampuan awal yang harus digali dari siswa oleh Bulani tentang menjaga lingkungan sehat di lingkungan rumah adalah pengalaman siswa menjaga kebersihan rumah. Seperti halnya menanyakan bagaimana kalian menjaga kebersihan di rumah, alat-alat apa saja yang kalian gunakan untuk membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Kemampuan awal ini yang harus digali dari siswa untuk melanjutkan pelajaran tentang menjaga lingkungan sehat di lingkungan rumah. Soal selanjutnya, soal yang ke-12. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal, create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the student and the progress of the project. 5. Menguji hasil, assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 3, 2, 4, 5, 6. C. 1, 3, 2, 5, 6, 4. D. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Atau E. 2, 3, 4, 1, 6, 5. Jawaban yang benar adalah yang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning adalah sesuai dengan urutan ini ya teman-teman. Penentuan pernyataan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Soal selanjutnya, soal yang ke-13. Guru menjelaskan persegi panjang, disertai juga kemungkinan jajar genjang dan segi empat lainnya selain persegi panjang. Dengan demikian, siswa dapat membedakan apakah segi empat yang diberikan padanya termasuk persegi panjang. Contoh tersebut dikemukakan Brunner dalam teorema pembelajaran matematika adalah A. Penyusunan, B. Notasi, C. Pengkontrasan dan variasi, D. Pengaitan, atau E. Penyimpulan. Jawaban yang benar adalah yang C. Pengkontrasan dan variasi. Berdasarkan hasil eksperimen dan observasi yang dilakukan oleh Brunner dan Kenney pada tahun 1963, kedua pakar tersebut mengemukakan 4 teorema atau dalil-dalil berkaitan dengan pengajaran matematika. 1. Dalil konstruksi atau penyusunan, construction theorem. Dalam proses perumusan dan mengkonstruksi atau penyusunan ide-ide, apabila disertai dengan bantuan benda-benda konkret, mereka lebih mudah mengingat ide-ide tersebut. Dengan demikian, anak lebih mudah menerapkan ide dalam situasi nyata secara tepat, seperti yang diuraikan pada penjelasan tentang modus-modus. 2. Dalil notasi
Notation Theorem. Menurut apa yang dikatakan dalam teorema notasi, representasi dari sesuatu materi matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila di dalam representasi itu digunakan notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Notasi yang diberikan tahap demi tahap ini sifatnya berurutan dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. 3. Dalil kekontrasan dan variasi. Contrast and Variation Theorem. Di dalam teorema kekontrasan dan variasi dikemukakan bahwa suatu konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila konsep itu dikontraskan dengan konsep-konsep yang lain. Sehingga perbedaan antara konsep itu dengan konsep-konsep yang lain menjadi jelas. 4. Dalil konektivitas atau pengaitan. Connectivity Theorem. Di dalam teorema konektivitas disebutkan bahwa setiap konsep, setiap prinsip, dan setiap keterampilan dalam matematika berhubungan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Soal yang ke-14, Pak Hadi mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 5 dengan materi penanggulangan bencana. Selama kegiatan berlangsung, Pak Hadi mengadakan penilaian pada siswanya yang sedang melakukan simulasi cara menanggulangi bencana alam. Berdasarkan penjelasan di atas, Pak Hadi telah melakukan penilaian A. Unjuk kerja, B. Proses, C. Peragaan, D. Produk, atau E. Autentik. Jawaban yang benar adalah yang B. Proses. Penilaian proses adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan belajar mengajar siswa yang dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Untuk memenuhi tujuan pembelajaran, dapat dipergunakan instrumen penilaian kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan. Guru menggunakan indikator yang akan diukur ketika melakukan simulasi atau kegiatan tertentu. Kemudian penilaian kerja siswa tersebut menggunakan rentang nilai 1-5. Soal yang ke-15. Pertanyaan: mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik, atau E. Kontekstual. Jawaban yang benar adalah yang B, scientific. Untuk opsi A, portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Untuk opsi C, penemuan adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik itu sendiri yang mengorganisasikannya. Opsi D, autentik. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Dan untuk opsi E, kontekstual, belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ali merupakan bagian dari model pembelajaran saintifik.
Soal selanjutnya, soal yang ke-16. Pembelajaran kontekstual dalam IPA dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal ini disebabkan karena karakteristik pembelajaran yang A. Membiasakan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan. B. Memotivasi belajar peserta didik. C. Merangsang peserta didik lebih aktif belajar. D. Memberi kesempatan peserta didik berkreasi. Atau E. Membangkitkan semangat belajar. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Merangsang peserta didik lebih aktif belajar. Pembelajaran kontekstual dalam IPA bukan hanya sekedar duduk, mendengarkan, dan mencatat, tetapi belajar berpengalaman secara langsung dan siswa menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Sehingga siswa akan lebih aktif dalam belajar dan siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Soal yang ke-17. Pak Budi melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Pak Budi tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project-based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Scientific. Atau E. Problem-based learning. Jawaban yang benar adalah yang E. Problem-based learning. Problem-based learning, PBL, adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan. Jadi di sini Pak Budi melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok. Kemudian di sini ada kalimat mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan. Nah, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan ini merupakan bagian dari berpikir kritis. Kemudian, di sini ada kalimat muncul berbagai macam alternatif pendapat. Nah, kalimat ini adalah bagian dari keterampilan memecahkan masalah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah problem-based learning ya, teman-teman. Soal selanjutnya, soal yang ke-18. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaan PTK, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yang merupakan langkah pelaksanaan PTK di bawah ini, kecuali A. Menyusun rancangan tindakan atau perencanaan. B. Pelaksanaan. C. Pengamatan. D. Identifikasi masalah. Atau E. Refleksi atau pantulan. Jawaban yang benar adalah yang D. Identifikasi masalah. Jadi, yang tidak termasuk langkah pelaksanaan PTK adalah identifikasi masalah. Karena identifikasi masalah itu bagian dari menyusun rancangan tindakan atau perencanaan. Jadi, identifikasi masalah ini, teman-teman, merupakan bagian dari yang ini ya, teman-teman. Bagian dari menyusun rancangan tindakan. Jadi, yang ditanyakan di sini adalah langkah pelaksanaan PTK secara umumnya adalah menyusun rancangan tindakan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi atau pantulan. 4 langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK. 1. Menyusun rancangan tindakan atau perencanaan. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana penelitian tindakan kelas dilakukan. Peneliti menentukan titik-titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapat perhatian khusus untuk diamati,
Kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta-fakta yang terjadi selama pengamatan berlangsung. Strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan selera guru atau peneliti agar pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat terjadi dengan wajar tanpa merubah pembelajaran sebelumnya. Kedua, pelaksanaan. Perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan kelas diimplementasikan atau diterapkan, dan yang perlu diperhatikan adalah harus ada komitmen guru untuk tetap mengikuti rancangan yang telah direncanakan sebelumnya tanpa merubah kewajaran berperilaku, serta hindari situasi kekakuan. Artinya, biarkan mengalir seperti biasa supaya informasi yang diperoleh akurat. Ketiga, pengamatan. Pada saat pengamatan, sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran. Akan sangat sulit apabila peneliti atau guru juga bertindak sebagai pengamat. Dua cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelemahan ini. Pertama, dengan menjamin objektivitas refleksi atau evaluasi atas pembelajaran. Dan yang kedua, dengan memanfaatkan media informasi seperti kamera CCTV. Pada umumnya, peneliti atau guru memanfaatkan teman sejawat untuk membantu mengamati kejadian-kejadian selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, refleksi atau pantulan. Kegiatan ini merupakan kegiatan menelusuri kembali perjalanan pelaksanaan pembelajaran dengan jalan mengingat-ingat kejadian-kejadian yang terjadi selama pembelajaran. Kegiatan refleksi biasanya dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Keempat tahapan di atas merupakan satu siklus kegiatan. Apabila telah ditemukan keberhasilan dan hambatan, maka peneliti diharapkan merancang kembali perencanaan untuk siklus berikutnya. Pada siklus berikutnya, tahapannya kembali lagi seperti di atas. Berulang terus-menerus sampai ditemukan kepuasan karena telah mencapai tujuan, yakni ketuntasan pembelajaran. Soal yang ke-19. Tes yang dilakukan untuk mendeteksi seberapa jauh peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pelajaran yang akan diikuti disebut dengan A. Tes kemampuan awal, B. Tes kompetensi, C. Tes individual, D. Tes awal, atau E. Tes formatif. Jawaban yang benar adalah yang D. Tes awal. Tes awal merupakan tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa. Soal yang ke-20, pembelajaran kontekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD, khususnya pemodelan harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah A. Mengamati gambar tubuh manusia, B. Memperagakan tubuh diri sendiri, C. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh, D. Tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh, atau E. Menyebutkan bagian anggota tubuh. Jawaban yang benar adalah yang B. Memperagakan tubuh diri sendiri. Kontekstual atau contextual teaching learning adalah mempraktikkan konsep belajar yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa. Jadi di sini karena yang ditanyakan adalah pembelajaran kontekstual, maka yang paling tepat adalah yang B. Memperagakan tubuh diri sendiri. Karena memperagakan tubuh sendiri ini adalah konsep belajar yang dikaitkan dengan situasi dunia nyata siswa, menggunakan langsung tubuh diri sendiri. Sedangkan opsi A, mengamati gambar tubuh manusia, ini menggunakan media gambar. Kemudian opsi C, memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh. Ini juga menggunakan media kartu. Yang D, tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. Yang ini belum termasuk mengaitkan konsep belajar dengan situasi dunia nyata siswa. Kemudian yang E, menyebutkan bagian anggota tubuh.
Ini juga sama, tidak mengaitkan dengan situasi dunia nyata siswa. Jadi konsep belajar yang paling tepat dengan situasi dunia nyata siswa adalah yang B, memperagakan tubuh diri sendiri. Karena siswa dapat langsung merasakan, melihat, dan menggerakkan tubuhnya sendiri.